الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bersyukur kita kepada Rabb Izzati yang telah mengantarkan kita selama kurang lebih sebulan menjadikan Ramadan madrasah kita semua. Tidak ada perpisahan yang lebih mengesankan sekaligus mengharukan daripada perpisahan dengan bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan ilahi. Di dalamnya kita semua dihantarkan secara perlahan tapi pasti menuju titik fitrah sejati, titik penciptaan kita yang bersih dan suci saat manusia tunduk dan taat kepada Allah Rabb Izzati, dan itu selaras dengan makna fitrah. Makna fitrah sejatinya adalah berislam. Mana fitrah sejatinya bertauhid. Mana fitrah sejatinya adalah tebaran kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada semua insan-insan yang Allah ciptakan. Allah katakan di dalam Quran surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika akhadha rabbuka, ketika Tuhanmu itu mengeluarkan min bani Adam, dari cucu anak Adam, min duhurihim, dari tulang sulbi, dan tulang sulbi kita bentuknya begini, salab, yahruju min baini as-sulbi. Dan inilah sebuah sandaran bahwa sperma kita, nutfah kita memang bersandar min baini, yahruju min baini as-sulbi wa tara'ib. Kemudian sebelum sebuah proses-proses tadi, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum, kemudian mengadakan sebuah persaksian, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Apa jawabannya? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Jawaban janin-janin yang Allah ciptakan tadi menjawab, ya betul, kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Dan itu dikuatkan dengan sebuah sabda Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir dalam kondisi bukan hanya bersih, bukan hanya suci, apalagi dimaknai sebagai ibarat kertas yang kosong, maka kata-kata selanjutnya adalah fa'abawahu, orang tuanya, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi,
Pertanyaan saya, kenapa tidak ada kata-kata orang tua yang menjadikan dia muslim? Maka makna fitrah sejatinya adalah berislam. Makna fitrah sejatinya adalah bertauhid. Maka makna fitrah sejatinya adalah tebaran iman, tebaran tauhid, tebaran untuk menjadi orang-orang baik yang sudah Allah ciptakan sejak azali. Dan itulah kenapa setiap khutbah, setiap kiai, setiap dai menyampaikan dalam khutbahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kita dalam kecuali posisi kita adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat kontradiktif ketika mati kita, ketika Allah panggil kita, dan ketika orang-orang yang mencintai kita menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata mati kita bukan dalam Islam, mati kita bukan dalam tauhid, mati kita tidak menjadi orang-orang baik untuk peredaran peradaban di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan, Quran, dan Nur dan Lailatul Qadar, tiga komponen ini memberikan konten-konten kemuliaan. Ramadan, kalau kita bicara tentang analisa timing, Ramadan yang artinya terbakar, Ramadiyu yang artinya kebanjiran. Dan ternyata di 6 bulan pertama dan 6 bulan terakhir, kenapa di 6 bulan pertama kita memohon agar disampaikan di bulan Ramadan, dan ketika di 6 bulan terakhir kenapa kita diminta untuk komitmen dengan pesan-pesan Ramadan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat At-Taubah di ayat yang ke-36, Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalau kita sebagai seorang muslim, sejatinya ada pesan waktu yang luar biasa. 12 bulan, Musa, Muharram, Safar, Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Lihat, di 6 bulan pertama tidak ada amalan-amalan mulia setelah Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tidak ada amalan-amalan mulia. Maka tidak ada sambungannya Januari sampai Desember, dan itu akan menjadi klimaks di saat ujung akhir bulan kita. Desember pengikisan akidah dan pengikisan dompet-dompet kita giling mana-mana. Tapi lihat ujung akhir bulan kita, bulan haji. Kekuatan ruhi, kekuatan jasad, kekuatan harta kita dikuatkan dengan ibadah haji, dan ternyata mulainya adalah di bulan ke-7, Rajabun, Sya'banun, Ramadhanun, Syawalun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dinaikkan di saat bulan ke-7 Rajab menjadi Rajab arba'atun hurum, di antara 4 bulan yang Allah sucikan. Itulah kenapa kita getol puasa Rajab. Sya'ban, yang meyakini atau tidak meyakini adanya nisfu Sya'ban, itu memberikan sebuah warning, sebentar lagi Ramadan. Ramadan yang luar biasa, madrasahnya secara ruhi, secara fisik, dan secara mali kita, kepedulian kita, harta-harta kita dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf begitu luar biasa. Maka punya tema yang sama dengan haji. Maka Ramadan dan haji itu punya sama, adalah al-imsak, proses menahan diri. Makanya dialog kita kepada anak kita dan cucu kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita berkomitmen, bagaimana kita melakukan integritas untuk selalu taat di hadapan Allah, dan jangan sampai kita terjebur kepada maksiat dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
naik Syawal. Dalam sebuah hadis Nabi, man sama Ramadhana summa atba'a syitta min Syawal kana kasaumid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti 6 hari berurutan atau tidak, di besok mudah-mudahan sudah dimulai, kana kasaumid dahr, ibarat ia berpuasa setahun penuh. Dari mana itu hitungannya? Kalau Ramadan kita 30 hari, satu harinya itu berbanding 10, maka 30 kali 10 berapa? 300. 6 hari di bulan Syawal, 6 hari kali 10 berapa? 60. 300 plus 60 berapa? Apakah setama jumlah hari dalam setahun 360 hari? Dan ternyata dahsyat. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Al-Maq'ad, bangku diistirahatkan karena nanti akan naik di bulan haji. Kekuatan ruhi, kekuatan jasmani, kekuatan harta-harta kita, al-wuqufu bi Arafah menjadi klimaks nanti di khutbah Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Masjid Al-Barakah dan masyarakat Kukusan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Karim, Al-Qur'an Al-Karim, Lailatul Qadar ini punya pesan-pesan, konten-konten kemuliaan. Allah hadirkan Al-Quran kepada kita dan itu disifati dengan Al-Karim, Ramadan Karim, karena makna Karim adalah giving. Karim itu adalah dermawan, memberikan inspirasi. Al-Quran hadir memberi obat syifa, Al-Quran hadir memberi petunjuk huda, Al-Quran hadir memberi kabar gembira basyir, Al-Quran hadir memberikan peringatan nadhir, Al-Quran memberikan nasihat, hadir untuk memberikan nasihat disifat dengan mau'izah hasan. Karena kebanyakan memberinya, dermawanannya dan kebaikan-kebaikan Ramadan dan Quran, Al-Quran punya kekuatan kemuliaan. Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Quran yang Allah hadirkan melalui malaikat mulia Jibril disampaikan kepada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan di malam mulia Lailatul Qadar, di bulan mulia Ramadan dengan bahasa mulia, bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Maka saya mohon diintegralkan sebuah peradaban Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwana wa yad'u biha akharin. Allah akan angkat peradaban kita, komunitas kita, bangsa kita, umat kita, masyarakat kita dengan Quran ini, dan Allah akan hinakan kita semua dengan Quran ini. Maka wajar ketika Al-Quran menjadikan huda kita. Maka mari kita sama-sama simak penguatan nasihat tentang Al-Quran. Yang pertama, meyakini hidayah Al-Quran sebagai satu-satunya pilihan dan tidak ada solusi lain selain Al-Quran. Inilah pesan yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Takwir di ayat yang 1928. Sesungguhnya Al-Quran itu benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, lagi dipercaya. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Allah Akbar, walillahil hamd. Setelah Allah Ta'ala mengungkap bukti-bukti kebenaran Al-Quran, dari sini Allah dengan menjelaskan sifat malaikat Jibril yang mulia sebagai perintah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyatakan, fa aina tadhhabun? Mau kemanakah kita semua untuk pergi? Fa aina tadhhabun? Di dalam surat At-Takwir. Di dalam ayat lanjutannya, in huwa illa dzikrun lil alamin. Fa aina tadhhabun? Pesan terdalamnya adalah setelah Allah jelaskan dengan bukti-bukti yang valid,
dan terang benderang akan kebenaran petunjuk Allah di dalam Al-Quran sebagai satu-satunya jalan hidup kita dan jalan hidup bagi mereka, maka dengan metode dan cara atau manhaj apalagikah yang ditempuh kaum beriman dalam menapaki kehidupan di muka bumi ini? Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Hadirin, apakah kita masih ragu? Apakah kita masih bimbang dengan petunjuk Al-Quran, dengan nasihat Al-Quran, dengan kekuatan Al-Quran? Di tengah kepungan-kepungan dagangan ideologi buatan manusia, di tengah dagangan kapitalisme ekonomi, di tengah pendidikan sekularisme, di tengah produk-produk yang mengukuhkan selain Al-Quran, padahal sudah begitu terang dan lengkapnya petunjuk Allah dalam Al-Quran buat kita semua. Sebab Al-Quran tidak lain adalah peringatan dan jalan hidup yang paling baik dan sesuai fitrah manusia. Begitu juga bagi manusia-manusia yang mau menempuh jalan yang lurus. Itulah pesan ayat 27 dan 28 di dalam Quran surat At-Takfir. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, yakinilah kebenaran Al-Quran dan segala petunjuknya untuk kehidupan dan kebaikan hidup manusia dan alam semesta. Jangan sampai kita terlambat mengakui kebenaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah hanya dengan membawa kebenaran. Sebab persoalan terbesar yang menghalangi proyek peradaban Allah saat ini ingin diterapkannya adalah ketiadaan iman dan ketidakyakinan seorang muslim itu sendiri ataupun non-muslim bahwa Al-Quran adalah solusi kehidupan yang sempurna. Di dalam Quran surat Al-Isra di ayat yang ke-105 sampai ayat yang ke-109 Allah katakan, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu lebih turun dengan membawa kebenaran, dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Ketiga, ayo format ulang diri kita dan aspirasi Al-Quran itu sendiri. Bangsa Arab sebelum Islam hadir telah menjalani hidup mereka dengan sistem jahiliyah yang sesat dan kejam. Ketika Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul dan Nabi, dan Al-Quran diturunkan kepadanya di tengah-tengah mereka, hal itu memunculkan Big Bang yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Dengan Al-Quran, Rasul telah mengubah mereka secara radikal hingga ke akar-akarnya dan membentuk mereka dengan celupan, dengan sibghah baru, yaitu bihidayatul Quran. Al-Quran telah melahirkan revolusi akal dan persepsi di tengah mereka, merevolusi mental dan perasaan mereka, dan juga telah merevolusi perilaku kebiasaan mereka. Hal itu terjadi karena mereka membuka akal dan hatinya untuk Al-Quran, petunjuk Al-Quran, pertambahan Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan mereka. Perangkat penerimaan mereka yang berfungsi maksimal karena kesadaran untuk menerimanya dan kebebasan untuk memilih mana yang paling baik, mana yang paling luar biasa. Itu semua karena pengaruh Al-Quran yang telah merasuk ke dalam jiwa-jiwa mereka, seperti tergambar dalam firman-Nya yang artinya di dalam Quran surat Az-Zumar di ayat yang ke-23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut pada Rabb-Nya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Quran surat Az-Zumar di ayat yang ke-23. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Hadirin, para sahabat telah menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman hidup mereka. Dalam setiap aspek kehidupan, mereka selalu bersandar dan merujuk kepada Al-Quran. Setiap ayat Al-Quran turun yang berisi perintah dan larangan, mereka bersegera melaksanakan dan mengamalkannya tanpa mengulur-ngulur waktu, menunda, apalagi ragu-ragu. Inilah yang membuat generasi sahabat
Mereka satu-satunya generasi Quran yang istimewa, jil Al-Quran. Mereka tidak membaca Al-Quran untuk tujuan intellectual exercise. Jadi bukan sekedar menikmati alunan merdu ayat-ayat yang dibacakan atau sekedar menambah besaran volume pahala. Apalagi peradaban kita adalah volume ataupun jumlah yang dihafalkan anak-anak kita, peradaban kita. Tapi sejatinya lebih daripada itu, ada potong kompas. Sejatinya landingan awal adalah tajwid, tahfidz dan tafhim, dipahami dengan bahasa Arab. Sehingga anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Quran, mereka menikmati dari semua pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak berlebihan ketika Syekh Rashid Ridho mengatakan bahwa kegemilangan dan kejayaan umat Islam perdana tak lain disebabkan kaum muslimin saat itu konsisten menjadikan Al-Quran sebagai sumber petunjuk, sebagai huda dalam kehidupan mereka. Asaran lil ihtida bil Quran. Lebih jauh, beliau meyakini bahwa generasi muslim terbaik pada saat itu menaklukkan dua adikdaya dunia, Persia dan Romawi, dan memerintah wilayah kekuasaan yang terbentang luas dengan sukses disebabkan mereka berpaduan kepada Al-Quran sebagai sumber nilai dan hukum yang mengantar semua aspek keduniaan. Lihat di dalam tafsir Al-Manar di jilid 1 halaman 11. Allah Akbar, walillahil hamd. Pada era jahiliyah, mereka semua mempunyai hobi berat, menengguk yang namanya miras ataupun khamr, minuman keras, dan menghidangkannya di semua pelbagai jamuan. Sampai-sampai ada lebih dari 100 istilah nama bagi khamr itu sendiri. Ada kurang lebih 100 istilah khamr yang mereka kenal. Allah yang Maha Bijak tahu persis keadaan mereka ini, maka Ia mengharamkannya secara bertahap hingga pada akhirnya turun ayat yang telah mengharamkannya di dalam Quran surat Al-Maidah. Allah berfirman yang artinya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya innamal khamru wal maisiru wal azlam, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Atas dasar ini pula Nabi Muhammad telah menetapkan pengharaman minum khamr dan menjualnya serta menghadiahkannya kepada orang lain. Saat ayat Al-Quran turun dengan tegas mengharamkannya, mereka datang sambil membawa drum-drum mereka, sambil membawa bejana dan botol-botol penyimpanan khamr mereka. Mereka menumpahkan semua khamr yang mereka simpan di jalan-jalan di Madinah sebagai pernyataan kebebasan mereka dari budaya minuman khamr yang sudah mengakar, dan itu sudah sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka. Sungguh ajaib kebersihan jiwa yang telah diasuh oleh nur cahaya nubuwah dan petunjuk Al-Quran telah menyebabkan mereka tunduk patuh tanpa keraguan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dikisahkan sebagian sahabat yang tengah mendengarkan ayat ini sementara di tangannya ada segelas khamr, dan sebagian sudah masuk ke mulut mereka, langsung dimuntahkannya sambil berkata, intahaina ya Rab, intahaina ya Rab, intahaina ya Rab, telah kami capai, cukuplah bagi kami dosa-dosa kami, cukuplah kami ya Rab, intahaina ya Rab, kami telah berhenti ya Rab, kami sudah bermaksiat di hadapan Engkau. Sebagai respon firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fahal antum muntahun, maka apakah kalian mau hentikan kebiasaan itu? Quran surat Al-Maidah ayat yang 91. Sikap dan mental yang sudah dimerdekakan oleh petunjuk Al-Quran itu menjadi sungguh sangat luar biasa. Tidak hanya sebatas kaum laki-laki saja, kaum wanita pun menunjukkan sikap dan kepatuhan yang sangat luar biasa seperti halnya kaum laki-laki. Para wanita muslimah yang telah menyerap cahaya Al-Quran sangat mematuhi dan sigap melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan Allah. Ketika Allah mengharamkan tabarruj, berhias dan bersolek ala jahiliyah, dan memberikan solusi antitesis dari tabarruj yaitu hijab, mereka semua patuh melaksanakannya. Sebagai ganti dari tabarruj, Allah menetapkan lifestyle
gaya kehidupan wanita saat itu bagi kaum wanita muslimah, yaitu dengan menjaga kehormatan, menutup aurat, memelihara adab dalam segala situasi dan kondisi, dan memakai jilbab atau khimar dengan menjulurkan kerudung hingga menutupi dada bagian atas hingga bagian leher, dada dan telinga plus rambut mereka. Soal perubahan gaya hidup yang sudah menjadi profesional dalam kehidupan wanita, terlebih dalam awal penampilan, perhiasan dan pakaian, Ummul Mukminin Aisyah istri Rasulullah menggambarkan sebagai berikut. Semoga Allah merahmati wanita muslimah muhajirin yang terdahulu ketika turun ayat dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Quran surat An-Nur 31. Seketika itu pula mereka merobek kain yang dimiliki lalu menggunakannya sebagai kerudung. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain beliau berkata, demi Allah, sungguh aku tidak pernah melihat yang lebih utama dari wanita-wanita Ansar, dan tidak pula lebih kuat pembenarannya terhadap kitab Allah melebihi mereka. Saat turun ayat An-Nur, suami-suami mereka menemui mereka seraya membacakan ayat yang baru diturunkan oleh Allah kepada mereka. Tak seorang pun wanita di antara mereka melainkan mengambil kainnya yang bergambar lalu mengkerudungkannya di kepala sebagai pembenaran dan iman kepada perintah Allah di dalam kitabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Al-Quran yang Allah hadirkan dan Ramadan mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, dan Al-Quran mengajarkan kekuatan-kekuatan petunjuknya, dan hubungannya begitu sangat emosional. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Maka mari sepulang dari tempat-tempat mulia ini dan selepas Ramadan Karim, Syawal artinya meningkat. Mudah-mudahan gemuruh ruh Quran, gemuruh iman, gemuruh Islam, gemuruh malam untuk qiyamul lail, taqarrub tahajud untuk mendapatkan maqam mahmudah di hadapan Allah. Senin Kemis menjadi amalan sunnah setelah Ramadan, Daud ataupun Ayyamul Bid di tengah bulan menjadi spirit kebersamaan untuk meraih keberkahan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah menerima amal-amal saleh kita, ibadah-ibadah kita, doa-doa kita selama Ramadan, dan semoga Allah memberikan istiqamah dalam iman, dalam Islam, dalam amal saleh, sehingga kelak Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan di hari kemenangan mari kita jemput kebaikan, keberkahan, kebaikan dan keberkahan bersama keluarga-keluarga yang kita cintai, dan semoga kita menjadi insan yang selalu istiqamah dengan takwa kita, iman kita, Islam kita, dan amal-amal saleh. Dan semoga jamaah Masjid Al-Barakah akan reunian kembali di surga Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh masyarakat Kukusan dan Kota Depok, semoga Allah berikan kebaikan dan keberkahan, dan semoga kita berjumpa kembali di surga dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah berkahi hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan semoga mereka dalam iman, dalam Islam, dalam amal saleh, dan semoga Allah bimbing kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat wa natubu ilaih. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami, ayah bunda kami, orang-orang yang telah mendahului kami, sesepuh kami, kakek kami, nenek kami, kakak kami, keluarga kami yang telah menunggulkan kami. Ya Allah, berilah limpahan keberkahan kepada mereka, terangkan kuburan-kuburan mereka, dan ya Allah, masukkan kami dan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan lemparkan mereka ya Allah dan kami
ke dalam neraka yang penuh dengan banyak siksaanmu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa abang-abang kami, kakek-kakek kami, nenek-nenek kami, orang tua kami, sesepuh kami, kiai kami, ustaz kami, orang yang telah melakukan kebaikan kepada kami, yang telah mendahului kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, tempatkan di tempat yang mulia, berilah mereka maghfirah-Mu ya Allah. Tuntun kami yang kami masih hidup menapaki sisa-sisa hidup ini dalam kebaikan, dalam kebenaran. Ridhoi kami agar ulum-ulum kehidupan kami, politik kami, ekonomi kami, muamalah kami, keluarga kami dengan petunjuk Al-Qur'an-Mu ya Allah, menjadikan sunnah dan hadis dalam panduan operasional kehidupan kami, sehingga lindungi kami, berkahi kami, semai kami dalam kehidupan yang penuh dengan keberkahan ya Allah, kebahagiaan ya Allah, ketenangan ya Allah, ketenangan dalam rezeki-rezeki kami, ketenangan anak-anak kami, orang tua kami, dan diikuti mereka ketenangan, kedamaian, kebahagiaan ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon surga-Mu. Ya Allah, istiqomah kami dengan amalan-amalan surgawi-Mu ya Allah. Tutup aib-aib kami, tutup dosa dan salah kami. Ya Allah, matikan kami dengan ridha-Mu, dengan cara terbaik-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, kami memang tidak punya kekuatan apa-apa. Betapa banyak dosa kami, salah kami, maksiat kami. Rabbana zalamna, telah kami banyak melakukan kezaliman secara lisan. Tangan-tangan kami, kaki-kaki kami, maafkan kami ya Allah kalau kami terlalu banyak berkata-kata kasar kepada istri-istri kami, anak-anak kami. Wahai para anak, memohonlah ampun kepada Allah dan memohon kepada orang tua. Semoga Allah berikan kekuatan kepada orang tua kita semua. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min 'adzabi jahannam. Wa na'udzu bika min 'adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari siksa neraka-Mu ya Allah, dari siksa pedih-Mu, neraka-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Jangan sampai ujung rambut kami, sampai ujung kaki kami tercelup dengan panasnya api neraka-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri, dari siksa api neraka, wa min fitnatil mahya, fitnah kehidupan, fitnatil mamat, fitnah kematian, dan fitnah dajjal ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dalam agama-Mu, wa afiatan fil jasad, kesehatan dalam jiwa, raga dan fisik kita dan hati kita, wa barakatan fil rizqi, keberkahan dalam rezeki kita, wa maghfiratan indal maut, wa maghfiratan indal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rahamna bil Qur'an, Allahumma ij'al hadzal Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina, Allahumma ij'al hadzal Qur'ana syafi'an lana li ashabina fi yaumil qiyamah. Allahumma barik lana tula hayatina bi barakatil Qur'an, Allahumma barik lana tula hayatina bi barakatil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa bi hidayatil Qur'an ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana ya Allah, innaka sami'ud du'a wa innaka mujibud da'awati ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama pribadi dan semua komponen, Aidukum Aidul Mubarak 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Naktafi bihadzal qadar. Syukran lakum, jazakumullahu khairal jazaa. Wa akhiran, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.